Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah kisahnya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang durhaka yang mengharap rahmat Allah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah yang putus asa daripada rahmatnya. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, telah mengabari kami dari sahabat Zaid bin Aslam, dari sahabat Umar, sesungguhnya ada seorang di dalam umat-umat terdahulu yang giat dalam beribadah dan memberatkan dirinya dalam beribadah. Maka kemudian ia membuat putus asa manusia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meninggal dunia. Kemudian ia bertanya, wahai Allah Subhanahu wa taala, balasan apa bagiku di sisimu? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, neraka. Ia bertanya lagi, wahai Allah Subhanahu wa taala, lalu di manakah ibadah dan upaya giatku? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, sesungguhnya kamu telah membuat putus asa manusia daripada rahmatku di dunia. Maka pada hari ini aku memutuskanmu daripada rahmatku. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang yang tidak melakukan amal kebaikan apapun kecuali tauhid. Maka ketika kematian mendatanginya, ia berkata kepada keluarganya, tatkala aku mati, maka bakarlah aku dengan api, sehingga kalian meninggalkanku dalam keadaan menjadi abu. Kemudian taburkanlah aku di laut pada hari angin saat angin bertiup. Mereka pun kemudian melakukannya. Lalu tatkala ia berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian bertanya, apa yang mendorongmu pada apa yang telah kamu lakukan? Kemudian ia menjawab, takut kepadamu ya Allah. Lalu Allah mengampuninya sebab rasa takut itu. Sedangkan ia tidak melakukan amal kebaikan sedikit pun di dunia kecuali tauhid. Berdasarkan hadis ini, ada sebuah hikayat. Sesungguhnya ada seseorang yang meninggal dunia pada masa Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang tak mau memandikannya dan mengafaninya karena kefasikannya. Lalu mereka menyeret kakinya dan membuangnya ke tempat sampah, yaitu di sekitar tempat pembuangan sampah-sampah di masyarakat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, wahai Nabi Musa, ada seseorang yang telah meninggal dunia di tempat fulan, di dalam tempat sampah. Ia adalah wali, ia adalah kekasih daripada wali-waliku, sedangkan mereka tidak mau memandikannya, mengafaninya, dan menguburkannya. Maka kamu pergilah, mandikan, kafani, dan sholati ia. Nabi Musa alaihissalam pun datang ke tempat itu dan bertanya kepada mereka tentang si mayit tersebut. Penduduk kampung pun menjawab kepada beliau, seseorang telah mati dengan sifat yang demikian dan demikian, dan sesungguhnya ia adalah orang yang fasik, lagi dilaknati oleh Allah. Nabi Musa pun bertanya, di manakah tempatnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan wahyu kepadaku karena ia. Lalu Nabi Musa berkata lagi, beritahu aku tempatnya. Lalu mereka pun pergi ke tempat si mayit tersebut. Ketika Nabi Musa melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah, dan orang-orang mengabari beliau tentang perbuatan-perbuatan buruknya, maka beliau pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berkata, wahai Allah, Engkau telah memerintahkanku untuk memendam dan menyolatinya, sedangkan kaumnya memberi kesaksian buruk terhadapnya. Maka engkau lebih mengetahui ya Allah daripada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, telah benar kaumnya di dalam apa yang mereka kisahkan tentangnya dari perbuatan-perbuatan buruknya. Hanya saja ia memohon pertolongan kepadaku saat wafatnya dengan 3 perkara. Jikalau semua orang-orang yang berdosa dari golongan makhlukku memohon kepadaku dengan 3 perkara itu, niscaya aku akan mengabulkannya. Lalu bagaimana aku tidak merahmatinya, sedangkan dirinya sendiri telah benar-benar memohon, dan aku adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya,
Wahai Allah Subhanahu wa taala, apa 3 perkara itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ketika telah dekat wafatnya, ia berkata, Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui tentangku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan, sedangkan aku membenci maksiat di dalam hatiku. Tetapi telah terkumpul 3 perkara di dalam diriku, sehingga aku melakukan maksiat bersamaan kebencian terhadap maksiat di dalam hatiku. Pertamanya adalah hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Semoga laknat Allah kepadanya. Ketiganya ini telah menjatuhkanku di dalam maksiat, ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui tentangku atas apa yang aku ucapkan, maka ampunilah aku, ya Allah. Kemudian yang kedua, ia berdoa lagi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya aku telah melakukan maksiat dan derajatku bersama dengan orang-orang yang fasik. Tetapi aku mencintai berteman dengan orang-orang yang saleh, ya Allah, dan kezuhudan mereka dan derajat bersama mereka lebih aku cintai daripada orang-orang yang fasik, ya Allah. Kemudian yang ketiga, ia pun berdoa lagi. Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui tentangku bahwa sesungguhnya orang-orang saleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Sehingga jikalau ada 2 orang yang berhadapan denganku, yaitu orang yang saleh dan orang yang keji, niscaya aku akan mendahulukan kebutuhan orang yang saleh di atas orang yang keji. Perawi yang meriwayatkan hikayat ini, ia berkata di dalam riwayat Wahab bin Munabbih, ia berdoa, Wahai Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para kekasihmu dan para nabimu akan bahagia, ya Allah, dan bersedihlah syaitan, musuhku dan musuhmu juga. Jika Engkau menyiksaku sebab dosa-dosaku, maka syaitan dan para penolongnya akan bahagia, ya Allah, dan sedihlah para nabi dan para wali. Sesungguhnya, ya Allah, aku mengetahui bahwa kebahagiaan para wali lebih Engkau cintai daripada kebahagiaan syaitan dan para penolongnya. Maka ampunilah aku, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tentangku atas apa yang aku ucapkan, ya Allah. Maka kasihanilah aku dan ampunilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, lalu aku merahmatinya, mengampuninya dan memaafkannya, karena sesungguhnya aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terkhusus kepada orang yang mengakui dosanya di hadapanku, dan orang ini telah mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepadamu, karena sesungguhnya aku akan mengampuninya demi menghormatinya kepada orang yang mau menyolati jenazahnya dan mau datang untuk menguburkannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.